Berpikir itu bahasa Arab, Pak. Tafakur bahasa Arabnya, ya. Nah, kaitan dengan tafakur ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara kontras, secara gamblang di dalam Al-Qur'an ini ada sebuah ayat di mana Rasulullah pernah mengalami sholat subuh telat. Rasulullah nggak pernah telat sholat subuhnya, Pak, untuk ngimamin. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu yang dimana wahyu itu memang diminta untuk berpikir, Pak. Rasulullah Muhammad SAW menangis sejadi-jadinya. Ya, tertuang dalam surat apa itu? Surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang yang mengatakan rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang yang berpikir betul-betul kritis, Pak. Ya. Liulil albab itu adalah orang-orang yang pikirannya dipergunakan untuk berpikir. Apa yang dipikirkan? Tentang penciptaan langit dan bumi, Pak. Kita menyebutnya ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kita tahu nggak seperti apa tuh langit? Nggak usah mikirin tentang Allah dulu lah, nggak akan mungkin kekejar, Pak. Kita ada yang nanyain Allah kayak apa ya? Nggak usah mikirin itu, Pak, nggak akan kekejar. Memang itu dilarang juga. Coba aja mikirin, jangankan tentang langit, Pak, mikirin tentang diri aja, Pak. Saya ini kan pernah periksa tentang karena gara-gara nih buang air kecil berbusa, ya, datang ke dokter, apa ini nggak kenapa-napa. Begitu datang lagi dokter, ini harus diperiksa nih. Periksanya itu ada penyakit dalam. Ternyata penyakit dalam itu, Pak, itu masuk lagi ada yang namanya ginjal. Ginjal ada lagi bagian kecil lagi. Itu, Pak, dokter belajar tentang anatomi tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau semuanya dipelajari sampai meninggal gak akan praktek itu. Wallah, nggak akan bisa praktek. Kenapa? Itu baru mempelajari tentang anatomi tubuh kita saja. Nah, makanya kan ada spesialis masing-masing kan. Ada THT, ada mata, ada tulang, ada saraf, ada penyakit dalam. Penyakit dalam ada lagi yang lebih dalam lagi. Ya kan? Coba. Maka saya bilang kalau ada dokter sok tahu, Pak, belagu, sombong, Pak, saya nggak akan datangin, Pak. Mau saya berobat bayar, Pak. Kecuali gratis kan. Mau BPJS kan bayar kan. Walaupun BPJS, Askes, gitu kan. Ada yang dokter, Pak, sombongnya setengah mati, Pak, udah minum obat ini nanti sembuh, enak aja. Nah, kalau nggak pakai dosis ya jadi racun, Pak. Ya kan? Nah, saya pernah berobat penyakit dalam. Dia bilang, wah, diponis penyakit GERD, gitu kan, lambung, gitu. Beli obat, itu 5 juta, Pak. 5 juta itu obatnya. Begitu diminum, Pak, bukannya sembuh, Pak, nggak tambah mumet, Pak. Balik lagi, begitu balik lagi, Pak, stop aja, Pak. Saya bilang, terus obat ini mau dikemana? Ini 5 juta, saya bilang. Iya kan? Itu dokter nggak beradab begitu, Pak. Nggak mikirin tentang pasien. Ya kan? Saya agak marah akhirnya. Saya bilang, Anda jangan semena-mena lah, saya bilang. Ya kan? Jangan kayak begitu. Makanya saya bilang dokter itu yang bagus, santun, ramah, baca bismillah, gitu. Nah, kita memang perlu lah sama dokter, tapi juga kalau dokternya kayak model begitu, Pak, mendingan ditinggalin, Pak. Ya kan? Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berpikir kritis, Pak. Ya, sehingga ajaran agama itu bukan hanya sekedar doktrin yang masuk kepada kita, tapi kita nih harus nanya, ini dasarnya apa, Ustadz? Bahwa Ustadz mengatakan ini haram, ini halal. Nanti kalau ngajar ngaji begitu tuh, Pak, nanya. Ya kan? Nanya itu sama. Nah, kalau Ustadznya tersinggung, Pak, mohon maaf, Ustadz gagal layak ngajar di sini, gitu. Ini masa Ustadz tersinggung, Pak? Nah, kan adanya ilmu supaya memberikan pencerahan, betul gak? Nah, tentu mungkin tersinggung karena cara nanyanya Bapak menjatuhkan.
Nah, karena apa? Karena Al-Quran memberikan kepada kita dengan kaulan layinan, kaulan syadidan, kaulan balighan, kan gitu. Itu Al-Quran, Pak. Bahasa yang lembut, bahasa yang santun, ya gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai-sampai Rasulullah itu menangis sejadi-jadinya sholat subuh sampai telat, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan bahkan pergantian siang dan malam. Gara-gara pergantian siang dan malam ini, Pak, itu 400 tahun sebelum Masehi ada orang yang kemudian dibakar hidup-hidup, Pak. Ya. Siapa? Ada yang namanya Ptolemeus. Dulu kan kenapa yang namanya siang dan malam itu terjadi? Karena ada sebuah pergerakan, perputaran. Apa yang menjadi perputaran itu? Harus ada titik edar, Pak. Apa sentral. Dulu ada sebuah teori kalau kita belajar namanya ilmu fisika, ya. Ada yang namanya geosentris, ada yang namanya heliosentris. Pernah dengar nggak? Jadi kalau orang-orang yang eksak pasti tahu itu. Ya, geosentris itu yang menjadi pusat edar adalah bumi. Kalau heliosentris yang menjadi pusat edar adalah matahari. Sehingga karena ada pergerakan, ya. Kalau yang namanya geosentris yang bergerak itu adalah bumi. Bumi apa matahari? Ya kan? Sehingga terciptanya siang dan malam. Kalau heliosentris menjadi pusat edar, ya, menjadi pusat sentral itu matahari yang bergerak bumi. Kalau yang ini matahari yang bergerak. Kalau yang geosentris. Nah itu, Pak, itu aja, Pak. Teori ini, Pak, berantem, Pak. Kemudian berpikir tuh, ada yang namanya Galileo Galilei. Galileo Galilei itu membuat hasil berpikir itu membuat sebuah alat teropong untuk meneropong terhadap benda angkasa. Kemudian ketangkaplah yang disebut dengan Saturnus, planet Saturnus. Planet Saturnus itu berputar ternyata mengelilingi matahari. Oh, yang benar itu ternyata teorinya heliosentris. Gitu. Dikuatkan lagi ada dengan penemuan sebuah teleskop namanya teleskop Hubble, Pak. Edwin Hubble itu diterbangkan teleskopnya oleh NASA yang setiap hari menangkap tentang benda angkasa setiap hari, Pak. Sampai 150.000 benda angkasa diteliti oleh NASA itu. Sampai kemudian dia berpikir, kan ada sebuah teori yang namanya teori Big Bang, kan? Ya kan? Nah ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang barat berpikir itu, Pak. Bagaimana penciptaan alam semesta ini terjadi? Dulu menurut teorinya Big Bang ini bahwa dulu ada sebuah peristiwa terjadi, sebuah dentuman besar namanya Big Bang. Kenapa? Kalau yang namanya si Albert Einstein bilang bahwa alam semesta ini statis, teorinya kan begitu. Alam semesta ini statis. Alam semesta ini dari dulunya sudah ada, nggak ada yang ciptain, karena dia ateis kan, Pak. Tapi teori itu dibantah oleh dirinya 10 tahun kemudian. Dia bilang enggak, alam semesta ini dinamis. Kan manusia bisa berubah tuh. Teorinya sendiri dibantah oleh dirinya. Apalagi dengan diketemukannya teleskop Hubble, dikuatkan lagi oleh seorang ilmuwan fisikawan yang masih hidup walaupun dia ngomongnya pakai mesin. Siapa namanya? Stephen Hawking. Ya. Dengan konsepnya black hole. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita akan bertambah iman kalau kita nih nggak berpikir secara kritis? Kita nih nggak akan bisa berdiri, Pak, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nggak usah langsung ke Allah, Pak. Maka dia akan berkata, Allahu Akbar. Itulah mengapa Rasulullah menangis sejadi-jadinya, karena begitu besarnya Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya.